Tapi kalau udah masuk sini kawan, atau di TV lah, atau di Disney lah, yang ini lah, yang itu, tapi karyanya mana? Karyanya loh, tadi Pancasila itu berantakan, nggak ada sampai sedihnya. Hanya ekonomi apa yang kita sampaikan sekarang? Mau tanya nih, ekonomi bola Indonesia bukan hanya Jakarta. Oke Pak Sibarani, makasih ya. terima kasih sekitarnya. Ini mungkin langsung ditanggapi Mas Sugeng ya. Jadi harus dilihat Indonesia itu utuh ya, sampai pulau terluar. Ya, ada kelompok-kelompok juga yang kecil yang diabaikan, suku-suku pedalaman ya. Nah, harus dipandang utuh. Jadi kalau soal ekonomi kita tahu sebetulnya intrusi atau masuknya hukum dan keadilan. Kan begini, dan nasionalisme itu bisa juga rontok kalau begini ya. Minoritas berbasis agama, khususnya berbasis keyakinan dan hati yang namanya resolusi ya, penolakan dari kelompok yang mayoritas ya. Kemudian ketika penolakan itu terjadi, kan ada tugas aparat keamanan dan pemerintah, diasi keamanan, kanan dari Aliansi Nasional Anti Syiah, Kominda ya, atau Muspika rapat, Muspida rapat. Akhirnya keluar surat dari Wali Kota Bima Arya 2014 supaya himbauan supaya kelompok Syiah ini tidak menjalankan surat untuk alasan keamanan ya. Kemudian ya di Depok Masjid Ahmadiyah ditutup ya oleh pemerintah daerah dengan alasan kita tidak tahu, digunakan katanya bukan buatannya rumah ibadah ya. Kemudian ada juga masyarakat melihat kelompok ada dengan alasan tidak ada izin rumah ibadah, gereja ataupun pura ataupun kelenteng, di resolusi timbul bukannya aparat keamanan menjelaskan hak-hak warga negara, mereka kemudian setuju untuk kelompok minoritas ini mengalah, sudah tutup supaya kamu ini. Dan tugasnya mereka melakukan pengaman, bukan mencari aman. Ingat nih, Iya. tugas mereka melakukan pengamanan, bukan mencari aman supaya jabatannya tidak rontok. Ini yang terjadi. Nah, apa akibatnya? Jadi nasionalisme buat mereka bullshit jadinya. Kelompok minoritas mempertanyakan, karena justru kelompok minoritas itu, saya mencintai bangsa dan negara ini, tapi kenapa kami tidak diberikan hak yang sama? Saya mau katakan di Jawa Barat ini, untuk kelompok khusus Ahmadiyah yaitu ada SKB 3 menteri, Jaksa Agung, Menteri Agama, kemudian Menteri Dalam Negeri. SKB itu jelas bahwa kepada Ahmadiyah Indonesia silakan menjalankan keyakinan dan agamanya, yang dilarang melakukan ya kepada orang. Dan yang ketiga, masyarakat dilarang tegas melakukan tindakan perbuatan melawan hukum terhadap jemaat Ahmadiyah. Terjadi kan di mana tidak. Nah, apa yang kemudian terjadi di Jawa Barat? Dibuatlah turunannya oleh pemerintah, oleh Gubernur Jawa Barat waktu itu Pak Ahmad Heriawan. Judulnya saja, nomenklaturnya namanya Surat Gubernur larangan kegiatan jemaah Ahmadiyah. Tahu nggak? Itu yang menciptakan lagu Indonesia Raya itu adalah jemaah Ahmadiyah. WR Supratman itu jemaah Ahmadiyah. Coba, sedih nggak dalam kondisi ini? Jadi dalam rangka nasionalisme harus diingat, nasionalisme itu harus dipandang utuh sebagai paradigma bagaimana menjaga persatuan nasional Indonesia. Harus memandang utuh Indonesia itu sebagai satu kesatuan keluarga besar. Yang kecil harus dilindungi. Ini pusat
lindungilah kelompok-kelompok minoritas. Kelompok mayoritas sudah pasti dapat haknya, tidak perlu dijolimi, tidak, sudah pasti dapat haknya kok. Bagaimana? Iya, setuju. Bang Arif? Setuju. Pak Karim silakan. Ya, saya nambahkan tadi gini bahwa memang Pak Sibarek tadi kan cerita soal di perbatasan. Saya beberapa kali juga sudah ke perbatasan ya, ke Nias gitu ya, sampai ke Talaut Bang. Jadi ke Talaut itu kan pulau ya. sudah dekat dengan Filipina. Sudah perbatasan Filipina. Perbatasan Filipina. Itu yang menarik di sana Bang. Ada beberapa pejabat daerah ASN-nya itu daerah Filipina. Tapi mereka jadi pejabat negara. Tapi saya bilang dulu, kamu kenapa nggak tinggal di Filipina aja? Saya Tagalog lagi ya. Saya Tagalog. Saya adalah orang Indonesia. Artinya apa? Artinya mereka itu nasionalismenya tidak hilang walaupun di wilayah perbatasan. Jadi saya kadang-kadang malu dengan orang itu ya, malu dengan mereka. Tapi ya kita harus menyadari bahwa bangsa ini sepakat saya Pak tidak bisa kita pandang hanya Jakarta. Kita tidak bisa. Apalagi di wilayah Indonesia Timur Pak. Itu kalau kita mau jujur bangsa ini kan 760 etnik itu datanya. Dan Indonesia bisa menjaga itu ya. Bisa menjaga aman, itu. ya. Coba bayangkan. Afghanistan itu cuma 7 etnik. Dari etnik perang perang dulu sampai hari ini. Kita 760 etnik. Dan paling banyak etniknya Pak. Iya, pulaunya bahasanya. 17.500. Jadi kita tinggal bayangkan kan? Karena apa? Ya karena Pancasila. Kalau tidak ada Pancasila bubar juga kita negara kita kan. Jadi menurut saya kadang-kadang merenung dalam hati kenapa Uni Soviet dulu yang baru pecah Dengan kekuatan senjata Soviet. Kita senjatanya apa? Yang Pancasila. Jadi ada beberapa data orang Afghanistan ini belajar Pancasila. Nah, keren. Orang Mesir datang membelajar Pancasila. Kenapa kok Indonesia 760? Bahkan Arab belajar tentang Islam Nusantara. 760 ya, 760. Afghanistan belajar Islam Belajar Nusantara. Pancasila. Kenapa bisa? Padahal kita ini ada pulau di daerah Indonesia Timur sangat kecil, bahasanya beda. Bang, ini menarik bagi saya. Kita lagi itu pernah saya pikirkan daerah itu Iya. Saya mau Jumatan. Alhamdulillah. Itu orang-orang saudara kita non muslim. Apa? Muslim nanti ya? Mau Jumatan? Saya antar. Ngajinya tuh bagus sekali. Kita kata Bupati. Saya bilang ini buat dia. Saya bilang. Keren. Jadi maksud saya di wilayah timur itu biasa kehidupan yang saling menghargai, saling membantu itu biasa. Jadi di wilayah Indonesia Timur itu sudah biasa di Manado gitu ya. Yang tidak biasa di mana? Bingung di Republik ini kan. Yang tidak biasa Jadi di mana? harus kita Di Pulau Jawa di Jawa Barat. Kalau Jawa Timur sama Jawa Tengah biasa. Gitu. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah biasa. Jadi maksud mari kita pertahankan itu. keindahan ini ya. Keindahan itu. Jadi kalau kita bicara taman, kalau bunga itu satu warna kita enggak. Oh enggak. Tapi kalau berwarna-warna, Aduh, langsung. kita itu Betah kita nongkrong betah sambil Jadi- ngopi. Jadi ya. itulah kesatuan kita. Jadi Iya. keberagaman dalam persatuan itu harus kita jaga. Bangsa ini tetap Nah, Karim, kita baca dulu. Iya. Ini ada WA dan SMS. Iya. Mungkin Pak Sugeng nanti jawab. IPET 30 tahun di Metropol Pondok Indah. Metro Pondok Indah. Ruang perpolitikan yang dibuka lewat proses reformasi demokrasi ternyata semakin meningkat. Kan konflik berbasis identitas atau sara. Iya. Politik identitas dalam praktek-praktek kotor pemilu yang dilakukan banyak aktor politik merupakan contoh berdemokrasi yang mengkhawatirkan. Barangkali tanggapi Ini ya. Demokrasi kita menyediakan kemewahan. Ya, kemewahan apa? Kemewahan kebebasan berbicara, berpikir, ya. Jadi saya punya pengalaman ini. Ini pengalaman saya ya. Ketika saya mulai beraktivitas di Kota Bogor 2012 melakukan advokasi pada masyarakat, ya, saya didatangi oleh kelompok HTI 3 kali pertemuan. Ya, saya langsung aja. Pertemuan pertama dan kedua membahas tentang yang namanya ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, kemudian ketidakadilan masyarakat, ya. Itu bertemu kita dalam diskusi itu.
pada pertemuan ketiga baru tentang ideologi. Jadi mereka katakan begini, bahwa semua ketimpangan ekonomi, ketidakadilan, kemudian sosial, ketidakadilan ekonomi dan juga hak rakyat di bawah sulit itu karena sistem bernegara yang salah. Jadi mereka katakan langsung masuk kepada sistem negara HTI khilafah, gitu ya. Nah, itu pertemuan ketiga. Akhirnya saya katakan begini. Nah, ini terkait dengan demokrasi nih. Bapak-bapak mereka ada 6 orang, 7 orang setiap bertemu dengan saya, gitu ya. Mereka rupanya mau merekrut betulnya. Merekrut saya untuk bisa ikut mereka. Jadi saya katakan, kalian kan ini pandangan politik yang berbeda. Kenapa kalian nyaman dengan praktek kalian ini bekerja berpandangan khilafah terbentuk? Saya ada. Maka balasannya cuma 2. Kalau enggak saya digantung, saya di penjara. Ya. Akhirnya bubar pertemuan itu. Mereka tidak pernah datang lagi. Jadi demokrasi harus dirawat. Tapi demokrasi ini juga harus dibersihkan dari para perusak demokrasi. Ya. Para politisi yang merusak yang namanya korupsi, pengabaian kepada hak-hak rakyat, ya. Kemudian merendahkan kemanusiaan, hidup hedonisme, itu yang harus dipakai. Sesi obrolan sehat dan berisi, tema fenomena sosial, memperbincangkan ada apa dengan nasionalisme. Semacam resume dari 2 narasumber kita. Ini ada WA yang belum kita baca nih, Mas Sugeng. Barangkali Mas Sugeng yang harus tangkap ini. Selamat pagi, pewarta. Tidak disebut siapa yang SMS ini. Tidak perlu saya baca, ada untuk satu agama saja. Tempat ibadah tersebut di dalam sekolah. Terima kasih. Baik ya. Jadi bangun negara kita ini memang bangun negara berbasis nasional ya. Jadi ideologi nasionalis ya, nasionalis. Dan itu sudah dipikir di Bang Karim itu ya, tepat itu ya. Bahwa founding father kita itu orang-orang yang hebat. Ya. Jadi bangun negara kita memang dibangun sebagai negara bangsa ya, yang berbeda-beda menjadi bangsa Indonesia, dan itu sudah ada di Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 bangun negara bangsa dengan ideologi nasionalis dan Pancasila itu, paradigma nasionalis dan ideologi Pancasila itu sudah ada di sana. Nah, kemudian diturunkan dalam undang-undang ya. Tentu undang-undang itu juga harus bicara kepentingan nasional. Walaupun nih dalam zaman demokrasi ini juga demokrasi yang menurut saya sudah agak liberal nih ya. Karena kekuasaan kemudian ditentukan dengan jumlah suara banyak bisa mengatur saja, yang bisa-bisa salah ya. Ada aturan-aturan yang sifatnya kemudian menjadi diskriminatif ya, tidak nasionalis. Itu yang harus memang dirubah. Tentang tempat ibadah di satu sekolah negeri hanya satu saja, ini saya rasa soal anggaran ya. Ini soal anggaran. Harusnya kalaupun tempat ibadahnya hanya satu, tapi kan berkeyakinan dan beragama tidak boleh di ruang sekolah bisa ya diberikan ruang, atau di ruang kalau di sana ibadah agama lain yang tidak ada bisa di rumah ibadah ya. Itu ada di mana? Ya. Gitu. Mas Sugeng, terima kasih. Mungkin kami Bang Karim ini ada. Ya, saya kira tanggap. Saya baca dulu ini, ada tambahan lagi dari Bagus acara. Maureen. Ibu Maureen, saya bergabung ini untuk pendidikan Pancasila bagi generasi. Ya. Saya kira ya bagus Bu ya, saya setuju dengan itu. Gini, saya kan sebetulnya bilang tadi ini apa namanya? Kita punya istilah paham kekeluargaan, Bang, dan gotong royong gitu. Jadi kita tidak bisa, perbedaan itu adalah sebuah sunatullah, sesuatu yang diciptakan Tuhan, tapi kita tidak bisa mempertajam perbedaan. Justru keberagaman kita pelihara supaya kita menjaga persatuan nasional tadi. Jadi generasi zaman now, pendidikan menjadi yang paling penting supaya orang bermedia sosial ria gitu, tidak
karena itu bagaimana kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan, Iya. bagaimana kita menjaga persatuan. Kita harusnya itu kita harus belajar dari China. Nah itu dia bikin namanya di chat khusus, tidak boleh pakai Facebook, tidak boleh pakai. Dia bikin sendiri, Dia filter dia filter sendiri. Itu nasionalisme. Tapi kita kan di Indonesia kalau bisa buat kayak gitu, demokrasi. Gitu. demokrasi Pancasila. Jadi kita tidak larang memang orang berpendapat di ruang publik, tetapi bagaimana nilai-nilai yang tadi itu ya melalui WA anak-anak itu dia bisa menyebarkan informasi yang tidak menghujat atau tidak, kan banyak itu orang ditangkap aparat banyak karena IT kan, sehingga yang harus ditanamkan dari pendidikan dasar, karena anak SD sekarang sudah pakai HP. Kalau kita sekolah dulu nggak ada kan banyak. Nah itu harus ditanamkan. Saya kira guru-guru sekolah sekarang harus juga mulai sila pada anak-anak. Jadi bukan doktrin ini Pak, memberi hal-hal yang positif dalam bermedia sosial. Jadi itu perlu itu kita mereka di ruang publik cerdas gitu. Ya, saya kira itu sama dari saya. Terima kasih Pak Karim. Mungkin ini semacam resume dari perbincangan kita, Mas Sugeng, di beberapa 4 atau 5 menit lagi, barangkali 2 menit untuk Mas Sugeng semacam beri resume apa yang kita bicarakan ini, bagaimana kita merawat nasional. Jadi saya mau menjadi perhatian kita bersama saja ya. Sayangi tanggamu yang berbeda-beda ya, berbeda agama, berbeda suku ya. Sayangi mereka dan hidup berdampingan damai. Menghormati. Itu udah sikap nasional kita. Yang kedua, ini para politisi lagi-lagi. Saya suka, memang senang mengkritik politisi. Jangan hanya mikir tentang kekuasaan, tapi pikirkan visi Indonesia untuk Indonesia tetap menembus zaman sampai zaman ini negara yang indah, sudah punya satu modal dasar yang kuat, Pancasila. Kalian harus memberi contoh para politisi ya, karena perebut kursi kekuasaan mengabaikan tentang itu. Dan juga yang ketiga, para petinggi negara, khususnya aparat keamanan ini, lindungi kelompok-kelompok minoritas. Pak Presiden sebetulnya sudah menunjukkan sikap yang jelas dalam berideologi, tapi implement bahwa aparat TNI dan Polri serta pemerintah daerah lindungi kelompok, maka yang namanya nasionalisme itu akan tumbuh dengan kuat. Pak Karim, tambahkan Ya, saya kira apa yang dirumuskan oleh Bang Sugeng tadi saya sepakat, dan intinya bahwa kita bangsa Indonesia ini yang beragam, ya kita rawat keragaman ini dalam bingkai persatuan. Jadi supaya bangsa ini tetap jaya ya, dan akan pernah tergoyah apapun gitu. Saya kira terima kasih. Luar biasa narasumber kami, Mas Sugeng. Tadi sudah sampaikan apa yang kerinduan ke depan, bahwa bangsa ini terus berdiri tegak, Pancasila menjadi ideologi kita, falsafah sudah 74 merdeka, kita berharap abad-abad ke depan, puluhan abad ke depan tetap eksis, namun kita harus terus menumbuh kembangkan semangat ini. Saya kira itu Mas Sugeng ya, dan Pak Karim. Sahabat terdekat, terima kasih sudah mendengar kami dan sudah memberi pendapat, interaksi, bahkan SMS dan WA. Kami terima kasih.